Baik, teman-teman Bakti Lovers, lanjut lagi tadi tentang alur laut kepulauan dan juga tentang hak dan kewajiban negara pantai dan tentang UNCLOS. Kita lanjutkan lagi di sini di gambar terlihat bahwa di Indonesia saat ini ada 10 negara yang berbatasan langsung dengan kita ya. Kan kita mewawasnya bukan hanya tentang diri kita sendiri tapi juga mewawas keluar ya. Jadi kita harus melihat siapa-siapa saja tetangga-tetangga kita yang langsung berbatasan dengan rumah kita. Nah, ini ada 10 negara, bisa dilihat siapa saja, antara lain adalah ada 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu ada India, kemudian ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, sudah berapa tadi? Ada Filipina, ada Papua New Guinea tentu saja, kemudian ada Timor Leste, ada Australia, dan ada negara Palau ya. Jadi ada pulau-pulau kecil ini adalah negara sendiri, namanya negara Palau ya, yang di atas Papua ya, di atas kepala pulau Papua ini. Jadi itu tadi 10 negara yang berbatasan langsung dengan NKRI. Sedangkan yang berbatasan langsung melalui darat kita ada 3 negara, yaitu negara Malaysia, kemudian negara Papua New Guinea, dan negara Timor Leste ya. Timor Leste kan dengan timur ya, Timor Leste. Oke, jadi ada 3 negara tadi yang berbatasan langsung dengan kita. Lanjut teman-teman, kemudian tentang laut teritorial. Jadi di UNCLOS tadi sudah diatur juga tentang, bukan hanya tentang laut teritorial tapi juga tentang laut pedalaman, tentang zona tambahan, dan juga tentang zona tambahan atau incontiguous zones, dan juga tentang ZEE, zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone. Nah, apa sih itu? Ini yang pertama adalah laut teritorial, yaitu adalah wilayah laut dengan lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Jadi 12 mil laut dari pulau terluar tadi ya, ini di laut teritorial ini 12 mil ini negara pantai mempunyai kedaulatan yang penuh gitu ya. Jadi adalah kita berdaulat penuh. Negara lain tidak boleh seenaknya masuk ke Indonesia, tidak boleh seenak-enaknya berada di Indonesia, karena kedaulatan penuh itu adalah milik negara pantai. Jadi hukum internasional pun akan menganggap bahwa ini adalah kedaulatan kita, ini sudah jadi halaman rumah kita gitu ya. Kemudian di dalam laut teritorial itu juga ada yang namanya laut pedalaman atau laut di sisi dalam dari garis pangkal. Misalnya ada Laut Jawa tadi misalnya, ini termasuk dalam laut dalam. Di laut dalam ini juga termasuk kedaulatan penuh dari wilayah negara pantai. Indonesia juga berdaulat penuh. Jadi jika ada kapal Filipina misalnya kok mencari ikan di Laut Jawa, itu sudah jelas-jelas melanggar hukum
internasional, karena itu sudah mengambil ikan di dalam wilayah teritorial kita. Itu sudah kalau sudah sampai ke dalam itu sudah bukan lagi di laut teritorial, itu sudah masuk ke ruang tamu, itu sudah masuk ke dapur tanpa izin, sudah ngambil barang, itu kan sudah maling banget kalau sudah sampai ke laut dalam itu. Sudah bukan lagi 12 mil laut teritorial, sudah bahaya maling. Kemudian ada juga yang namanya zona ekonomi eksklusif atau economic exclusive zone tadi, yaitu adalah zona tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Nah, di sini negara pantai tidak berdaulat secara penuh ya, karena namanya saja ekonomi eksklusif, hanya yang berhubungan dengan ekonomi saja. Jadi negara pantai tadi mendapatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari zona ekonomi ini, dari wilayah laut yang seluas 200 mil ini, untuk diambil secara ekonominya. Ini adalah eksklusif untuk negara pantai tersebut. Namun tentu saja yang saya katakan tadi di sini tidak berdaulatan penuh. Jadi hanya di bidang ekonomi saja. Jadi kalau ada negara asing yang ingin berlayar dan lewat ZEE ini mah boleh-boleh saja. Ini tidak melanggar hukum dan tidak perlu untuk meminta izin dari negara pantai, karena tadi itu tidak berdaulatan penuh. Negara pantai tidak berdaulatan penuh terhadap ZEE-nya. ZEE hanya di bidang ekonomi saja. Jadi di ZEE ini negara pantai berhak untuk mengeksplorasi laut ini, berhak untuk mengadakan penelitian di laut ini, untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, untuk memancing ikan-ikannya, ataupun untuk mengadakan konservasi lingkungan, mengelola sumber daya alam juga diperbolehkan. Eksklusif untuk negara pantai tersebut. Tapi jika suatu negara pantai tersebut misalnya tidak memanfaatkan hak tersebut, hanya nyuekin gitu ya, tidak dilakukan apa-apa terhadap ZEE-nya ini, hanya dibiarkan saja, maka negara asing boleh untuk mengambil. Jadi hak ekonominya ini diambil oleh negara asing, karena negara pantai yang berhak malah nyuekin saja, tidak dilakukan apa-apa. Jadi negara asing untuk mengeksploitasinya pun juga diperbolehkan. Tapi eksklusif sebenarnya hanya untuk negara pantai. Kalau tidak digunakan haknya, ya negara lain bisa menggunakan hak tersebut gitu, menurut aturan hukumnya. Jadi itu tadi teman-teman tentang laut teritorial, laut pedalaman, dan juga zona ekonomi eksklusif. Dan lain-lain bisa dibaca teman-teman Bakti Lover sendiri di UNCLOS, di konvensi UNCLOS tahun 1982. Kemudian ini setahu saya meskipun sudah ada konvensi konsensus tentang hukum laut, namun di hukum udara sendiri masih belum ada konsensus. Jadi sudah jelas seberapa luas kita mempunyai kedaulatan atas laut, yaitu 12 mil laut di Indonesia dan 12 mil laut di laut itu di pantai. Jadi sebesar itulah kedaulatan kita, kekuasaan kita. Namun secara vertikal atau secara ke atas masih belum ada konsensus dari negara-negara sampai batas manakah suatu negara itu berdaulat atas wilayah udaranya. Jadi setahu saya masih belum ada konvensi untuk wilayah udara, jadi masih. Nah ini jadi tantangan juga untuk kita, karena ini sudah lama ya, sudah saat Amerika ada kasus di Indonesia oleh Presiden Obama ya, saat itu ada pesawat kepresidenan
dari Amerika Serikat yang melintasi wilayah NKRI. Jadi dilintasi begitu saja. Kemudian barulah Presiden Obamanya menelpon ke presiden kita di beritanya itu untuk memberitahu bahwa meminta izin gitu ya, saya tadi lewat wilayah Anda ya, itu kan ya, malah Indonesianya sendiri yang tidak tahu gitu. Itu kan ironis sekali. Jadi Presiden Amerika malah memberi yang ngasih tahu bahwa mereka tadi melewati wilayah NKRI kita. Ya, Indonesianya malah tidak mempunyai teknologi radar untuk mendeteksi kalau ada pesawat asing yang melintasi rumah kita, malah tidak ada. Jadi itulah tadi ironi bahwa negara kita teknologinya masih belum kuat untuk mempertahankan kedaulatan di wilayah udara kita. Jangankan di udara, di laut pun kita masih ada banyak sekali teman-teman bug lover, ada pencurian ikan, ada penyelundupan narkoba, ada perompakan misalnya. Itu kan juga seharusnya negara pantailah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga pantainya, untuk menjaga jalur lautnya, tapi kita juga masih belum punya teknologi maupun armada untuk mengamankan kedaulatan kita. Jadi itu teman-teman antara lain tantangan dari Wawasan Nusantara. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman, kita habisi pokoknya. Oke, kemudian manfaat penerapan Wawasan Nusantara. Manfaat Wawasan Nusantara bidang wilayah adalah diterimanya konsep Wawasan Nusantara oleh forum internasional, yaitu laut dalam yang semula dianggap laut bebas, kemudian diakui sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia, sehingga ini akan menjamin integrasi atau persatuan dari wilayah teritorial Indonesia. Manfaat yang lain lagi juga pertambahan wilayah Indonesia menjadi luas yang diterima masyarakat internasional dengan tetap mengakomodasi hak lintas damai. Jadi dibandingkan dengan jika kita hanya 3 mil laut, dibandingkan dengan laut teritorial ada 12 mil laut, maka wilayah kita menjadi luas dari Sabang sampai Merauke. Lebih luas berarti sumber daya alamnya juga bertambah untuk dieksplorasi. Itu semua adalah merupakan modal pembangunan demi kesejahteraan bangsa. Jadi itulah antara lain manfaat penerapan Wawasan Nusantara. Namun apakah kita bisa memanfaatkan keuntungan ini untuk kita jangan hanya mengeksploitasi sumber daya alam, jangan hanya menangkap ikan dengan sembarangan, tapi kita juga harus bisa mengkonservasinya. Jadi agar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam laut kita ini secara sustainable, secara berkelanjutan. Karena ingat, generasi mendatang juga masih memerlukan, akan menjadi modal untuk generasi mendatang juga. Sesuai dengan pepatah bahwa kita tidak mewariskan sumber daya alam kepada generasi kita yang selanjutnya, namun kita meminjamnya dari generasi mendatang. Mungkin untuk versi 1 tentang Wawasan Nusantara sampai di sini dulu teman-teman. Jika ada tambahan, kita lanjutkan di versi berikutnya. Ini ada juga Wawasan Nusantara ya. Ada juga tentang Undang-Undang Wawasan Nusantara, tapi mungkin akan saya tambahkan di lain kesempatan saja. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk
unek-unek saya pada bab wawasan Nusantara ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan dengan materi yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya bagi lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.